نويت التعلم والتعليم النفع والانتفاع والذاكرة وتذكير الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير بوجهه ومرضاته وقربه وثوابه. من بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشيخ المفسر محمد الصابوني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم علم السائر الصالحين في الدار آمين في كتابه صفات تفاسير الأنقال. فأما الذين Surat Al-Imran. Fa'ammal ladina, maka adapun orang-orang. Fa'ammal ladina, maka adapun orang-orang kafir yang kufur siapa ladina. Adapun orang-orang yang kufur fa'u'adzibuhum adaban syadida, maka aku Allah akan menyiksa mereka adaban syadidan dengan siksa yang pedih fid dunya di dunia wal akhirati dan di akhirat. Nah, termasuk orang-orang non-muslim diberi kaya itu termasuk adab. Orang-orang non-muslim dikasih kaya itu termasuk adab. Karena mereka tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur, sibuk urusan dunia, sehingga mereka capek. Mati tidak dibawa. Jadi termasuk kayanya orang-orang non-muslim itu termasuk adab. Kalau kita nganggapnya kan enggak. Enak ya itu jadi orang non-muslim kaya-kaya mau punya itu adab. Sebagian daripada adab itu mereka sibuk ngurus duniawi sehingga tidak bisa istirahat, tidak bisa menikmati. Mereka kumpulkan mati enggak sampai ke surga. Amal-amalnya enggak sampai jadi pahala karena passwordnya enggak dibaca. Enggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita ya enak ya pahala, gak enak juga pahala. Menang terus pokoknya. Wama lahum min nasirin, wama lahum dan tidak ada bagi mereka min nasirina dari para penolong. Wa ammal ladina, adapun orang-orang aman yang beriman seperti ladina wa amil dan melakukan seperti ladina as-salihati pada kebaikan-kebaikan, amal-amal baik. Adapun orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal-amal yang baik, fayuwaffi maka menyempurnakan siapa Allah him kepada mereka ujurahum terhadap pahala-pahala mereka. Makanya sampai nanti di akhirat orang-orang akan terkejut melihat pahalanya. Ketika pahalanya diberikan, ya Allah jangan menghina saya ya Allah. Saya ini pemalas kok pahalanya gitu banyak. Ini pahala kamu, ya Allah jangan hina saya ya Allah. Saya ini orang gini masa pahalanya segitu banyak. Subhanallah, pahalanya memenuhi bumi sampai langit. Alhamdulillah juga gitu. Ya, ada hadisnya di Arba'in Nawawiyah ada ya. Tamla'ul mizan ya itu. Ma baina sama wal itu pahalanya sangat banyak. Apalagi kita sholat baca 30 kali 5. Berapa itu? Ya tapi jangan gini lah. Saya enggak usah banyak-banyak, nanti kebanyakan pahala repot saya. Enggak ada tempatnya. Pikiran enggak benar. Fayuwafihim ujuram, fayuwafi kemudian menyempurnakan siapa Allahim kepada mereka alladzina amanu ujuram terhadap pahala-pahala mereka. Wallahu la yuhibbu dzalimin. Wallahu adapun Allah la yuhibbu itu tidak cinta, tidak suka siapa Allah adz-dzalimin kepada orang-orang yang berbuat zalim. Baik zalim kepada dirinya ataupun kepada orang. Dan termasuk zalim kepada diri sendiri apa? Tidak sholat. Saya di rumah bilang ke anak-anak, kalau masih sholatnya belum jangkep, belum lengkap, jangan berani-berani ngelamar, saya bilang gitu. Kamu ngelamar anak orang, nyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa, mau bimbing anak orang. Kalau ada yang laki-laki sok mau anak perempuan ngelamar anak saya dan belum sholat, ya kamu nyelamatkan diri sendiri nggak bisa, mau nyelamatkan anak saya, pulang sholat dulu. La yuhibbu dzalimin. Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Ada zalim itu zalim pada orang lain, zalim pada diri sendiri. Orang makan makanan haram sama dengan menyiksa diri sendiri. Orang melakukan dosa sama dengan menyiksa diri sendiri. Wallahu la yuhibbu dzalimin. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Dzalika ada benar itu natlu
kami Allah membacahu kepada dzalik alaika atas dirimu wahai Muhammad minal ayati dari beberapa ayat wa dzikri dan pengingat ya, al hakimi yang apa bijaksana. Inna masalah Isa sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa alaihissalam indallahi di sisi Allah bagi Allah kemasali Adam itu sebagaimana Nabi Adam. Urusan Nabi Isa enggak jauh beda dengan Nabi Adam. Bagi Allah itu enggak ada istilah agak sulit, lumayan sulit, enggak ada. Semuanya mudah. Allah ngasih kita rezeki sedikit juga mudah, miliaran juga mudah, triliunan juga mudah. Enggak ada Allah ini agak kesulitan ini, enggak ada. Idza aradallahu syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Itu saja masih perumpamaan itu. Allah enggak usah bilang kun fayakun, enggak usah. Enggak usah Allah bilang kun, enggak usah. Semua kayak manusia baru terbersit sudah jadi. Allah apa yang dikehendaki Allah langsung jadi. Tidak usah menunggu kun dulu. Allah berkehendak langsung jadi. Kama sali Adam sebagaimana perumpamaannya Nabi Adam. Kalau kamu menciptakan siapa Allah kepada Adam min turabin dari tanah, summa qala kemudian berkata siapa Allah lalu kepada Nabi Adam kun fayakun. Kun jadilah fayakun maka jadi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Makanya kita santri enggak usah kecil hati. Kita dari anak-anak umum kalah start dari segi kerja. Enggak usah kecil hati. Kita ngepur. Biarkan mereka lari dulu. Kita nyantai. Nanti ujung-ujungnya kita yang nyampe duluan. Insya Allah gitu. Saya lihat orang-orang kerja di pabrik gajinya berapa? 6 juta, 7 juta satu bulan. Ada dari mereka yang sudah umroh bisa dihitung. Tapi saya melihat guru-guru ngaji itu kerjanya pagi sampai zuhur, asar pulang jam 2 pulang ngajar TPQ, terus ngajar lagi. Kebanyakan dari mereka sudah pernah ke Mekah, entah umroh, entah sudah daftar haji. Uang dari mana? Dari Allah. Enggak tahu, Allah itu aneh Allah itu. Ini saya minta maaf. Ini Ahad saya umroh lagi. Kemarin kan pamit umroh baru 2 bulan. Rencana saya 2023. Tapi Allah menghendaki lain ya. Ya gimana lagi? Saya minta maaf. Enggak tahu nanti diisi siapa, enggak tahu. Saya ya kemarin ada teman umroh saya bilang, sampaikan salam saya ke Rasulullah di video sama dia itu. Ya Rasulullah, dapat salam dari akhina Abdurrahim. Pengen kesini lagi bertemu dengan engkau ya Rasulullah gitu. Teman saya itu gitu. Ada saya videonya dikirim ke saya. Wali kamu. Tahu gitu orang-orang saya suruh nitip semua ya. Nitip semua. Maka itu dekat. Hanya 10 jam naik pesawat sampai sana. Insya Allah kalian nyampe semua nanti. Amin. Dzalika luhu alaika minal ayati wa dzikril hakim. Inna masalahnya al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Al-haqqu adapun kebenaran min rabbika itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu fala takun maka janganlah engkau ada minal mumtarina sebagian daripada orang-orang yang ragu. Faman hajjaka fihi faman barang siapa hajjah itu mendebat mengajak adu hujjah siapa manka kepada Muhammad fi tentang Isa alaihissalam min ba'di ma ja'a dari setelah datang kepadamu minal ilmi dari pengetahuan fakul maka katakanlah wahai Muhammad ta'alau kesinilah kalian semua nad'u kita berdoa siapa kita nad'u kita memanggil abna'ana kepada anak-anak kita abna'ana kepada anak-anak kita wa abna'akum dan kepada anak-anak kalian wanisa'ana dan kepada wanita-wanita kita wanisa'akum dan kepada wanita-wanita kalian istri-istri kalian wa anfusana dan kepada diri kita wa anfusakum dan kepada diri kalian tsumma nabtahil kemudian kita mubahalah sumpah laknat sumpah laknat
kita membuktikan gimana lagi kita nggak menangi Nabi Isa. Gini aja pokoknya. Kita mubahalah. Siapa yang berkhianat dalam urusan agama, dia yang hancur. Nggak berani mereka. Wong dia benar. Mereka itu sadar kalau salah. Mereka sadar kalau salah. Mereka itu memfitnah Nabi Isa itu sadar. Dan Rasulullah tahu, sama-sama tahunya sebenarnya. Diajak mubahalah tidak berani. Kata sebagian dari mereka, kalau kita sampai mau mubahalah sama Muhammad, sama dengan bunuh diri. Jelas kita yang kalah, wong Muhammad benar. Tahu. Udah ndak usah. Kita nego aja. Kita ajak nego. Yang penting jangan mubah. Jelas mati kita. Fana ja'ala, kemudian kita menjadikan laknat Allah kepada laknat Allah alal kadzibina, kepada orang-orang yang dusta. Jelas mereka ngaku dusta. Mereka memfitnah Nabi Isa, memfitnah Sayyidah Maryam, memfitnah Allah Subhanahu wa taala. Butuh istri, butuh anak. Subhanallah. Maha suci Allah dari tuduhan orang-orang kafir. Inna hadza sunnal inilah huwa. Niscaya hada al-qasasu, yaitu cerita al-haqu yang benar. Wa ma min ilahin illallah, wa ma min ilahin, dan tidak ada Tuhan illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lahul azizul hakim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lahua. Gimana artinya biasanya? Lahua ini. Sungguh bahwa dia Allah al-azizul hakim, yang maha mulia, maha agung, dan maha bijaksana. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fa innallah, maka sesungguhnya Allah alimun, itu maha mengetahui, bil mufsidina, terhadap orang-orang yang berbuat rusak. Ini merusak akidah. Merusak akidah itu lebih parah daripada merusak organ. Orang dirusak organnya paling yang luka tangannya. Orang dirusak organnya paling yang cacat kakinya. Tapi kalau yang dirusak akidahnya, hancur di neraka itu. Penyesatan itu bahaya. Ini ada murid-murid Abu Yazid Muhammad yang spesialis akidah. Kalau urusan akidah diserang, langsung marah-marah. Enggak takut sama siapapun, enggak takut. Di penjara enggak takut, dia enggak takut sama. Kalau urusan akidah, nyawa taruhannya siap. Karena kalau ulama enggak berani kayak gitu, nanti orang-orang awam kasihan, tersesat semuanya. Dosa. Kalau nanti kan mungkin sama semua nanti yang di posisi itu. Jadi ada orang itu kadang harus marah-marah. Kadang orang tidak boleh marah. Tapi kalau urusan akidah yang diganggu, kita harus marah. Kalau Rasulullah yang dihina, kita harus marah. Kalau agama kita yang dihina, kalau Allah yang dihina, kita harus marah. Kita harus membela. Rasulullah itu sabarnya luar biasa. Tapi ketika agama Allah yang diganggu, bagaimana? Lam yakum ahadun lighadabi. Tidak ada yang berani berdiri untuk menghadang marahnya Rasulullah SAW. Jadi kadang ustadz, kiai marah-marah ke santri, itu karena gitu. Saking sayangnya kepada santri. Saking sayangnya biar jadi, biar sukses, biar pintar, biar dapat ilmu banyak. Saya dulu pernah dinasihati guru saya. Saya itu kan ikut dalam. Kadang waktu sekolah ngantuk kadang. Itu ada lagi guru saya itu yang saya tertidur sampai selesai, itu enggak dibangunkan. Saya istirahat, saya tidur, ini meja guru saya. Kita kan pakai dampar semua, guru saya di atas. Saya tidur itu istirahat. Bantalan itu, meja guru saya kan ada tempat kaki itu. Saya bantalan di situ. Guru saya masuk, mau dibangunkan sama teman. Udah jangan, biarkan. Kasihan. Kata beliau. Pertengahan pelajaran saya bangun. Teman-teman ketawa semua. Gitu. Jadi di samping berkhidmah juga giat ngaji. Dulu giat ngaji. Kalau daripada mutalaah sendiri 1 jam paling dapat berapa? Kalau ngaji, guru sebelum ngajar sudah mutalaah.
Nanti ada perbandingan dari kitab lain macam-macam, dapatnya banyak. Gitu. Sampai kecapean tetap berangkat saya. Lebih baik ya tidur di majelis daripada di kamar. Tapi ya jangan tidur di majelis terus. Jangan. Itu gitu. Ada guru saya lagi yang dipanggil di kocolokin ya, dinasihati. Tapi halus. Ya, beliau bilang gini. Ini sebentar lagi di Sidoarjo enggak ada orang Sidoarjo yang mondok ke sini gitu. Loh, kenapa ya? Karena nanti gini. Ketika ada salah satu santri dari Sidoarjo itu pulang. Ternyata ditanya ini enggak bisa, ditanya ini. Itu santri Sidoarjo yang satu itu mondok di mana? Mondok di pondok A katanya. Oh ternyata pondok di sana nggak berhasil. Buktinya ini ada satu nggak jadi. Sehingga orang-orang daerah situ trauma memondokkan ke situ. Karena ada satu anak yang di sana tidur terus. Saya diem aja. Aduh mati. Jadi dikecoloki seperti itu. Akhirnya saya mikir saya gini, jangan sampai ketika nanti saya pulang ada masyarakat yang tanya saya tidak bisa menjawab. Betapa kecewanya masyarakat yang menunggu saya dalam berpuluh-puluh tahun, ketika pulang ternyata ditanya tengok apa ya nggak tahu. Jadi kita kalau sudah mondok 6 tahun atau 7 tahun lebih, maka ketika nanti ditanya apapun harus bisa jawab. Tentang haid ya, cowok harus bisa. Saya di Pondok Putri ngajar 2 tahun masalah haid. Anak perempuan udah diterangkan, minggu depan ada yang tanyanya sama lagi. Loh, kemarin udah saya jawab. Lupa Ustaz. Ini gimana, lupa apa gimana. Jadi masalah haid harus bisa, faraid ya. Harus bisa, tarikh. Tarikh itu ada hal-hal yang kadang enggak kita sangka. Ada orang tanya itu tukang becak tanya. Ustaz, ya mau tanya. Orang Arab itu yang disebutkan nasab kok laki-laki semua. Neneknya Rasulullah siapa namanya? Orang becak itu langsung kaget saya. Carinya di mana ini ya gitu. Neneknya Rasulullah itu siapa namanya? Siapa? Fa'amal ladzina, maka adapun orang-orang kafir yang kufur siapa ladzina. Adapun orang-orang yang kufur, fa'u'adzibu, maka saya Allah akan menyiksa kepada alladzina kafaru. Adaban dengan siksa syadidan yang pedih fit dunya, di dunia wal akhirat dan akhirat. Ai ammal kafiruna, yakni adapun orang-orang kafir, orang-orang yang mengkufuri binubuwatika terhadap kenabianmu Muhammad, al-mukhalifuna yang menentang limillatika kepada agamamu wahai Nabi Muhammad, fa inni maka sesungguhnya saya Allah mu'adzibum yang akan menyiksa mereka adaban dengan siksaan syadidah yang pedih fit dunya, di dunia lah ini, di dunia sudah disiksa, yaitu dengan kesibukan-kesibukan yang membuat mereka capek tapi tidak ada hasilnya. Beda sama orang Islam. Orang Islam semakin capek pahalanya semakin besar. Semakin capek semakin besar. Al ajru bi qadrit ta'ab. Makanya jadi kuli batu. Alhamdulillah. Pahalanya iya, tapi capeknya itu yang enggak capek, enggak begitu ada uangnya. Ya udah sabar. Bilang sabar enak, yang jalanin ya aduh repot udah. Adzaban syadidan, disiksa. Fitunya di dunia bil qatli dengan diperangi, wasabi dan ditawan. Dari sisi lain mereka diperangi juga ditawan. Itu beda sama orang Islam. Orang Islam diperangi, ditawan itu pahala juga. Berjuang melawan penjajah Belanda itu kita kena luka seumpama ya. Itu kesabaran kita menghadapi luka tersebut pahala juga. Andai kata terpaksa mati saya juga pahala. Wasabi dan ditawan. Wabil akhirati dan di akhirat binari jahannam, dengan neraka jahanam.
Neraka Jahanam itu neraka paling dingin itu ya, paling dingin. Itu api dunia paling panas kali 70. Pernah lihat Laskar Pit? Ya. Itu besi itu loh, besi. Itu kena itu terbelah itu. Besi yang lempengan besar-besar itu. Kena gitu itu terbelah. Andai kata itu ditempelkan ke bibir kita coba. Langsung putus itu. Itu dia nggak bisa keluar. Di neraka itu nggak bisa keluar. Ada cerita itu yang mereka kepanasan di tengah ya, renang ke pinggir, di pinggir dilempari batu. Dilempari batu kesakitan, renang ke dalam lagi. Kalau haus dikasih nana busuk. Tahu nana busuk? Ya. Ya. Itu dengar ceritanya saja itu udah pengen muntah. Itu disuruh minum. Kalau nggak mau dipaksa. Stres pokoknya di neraka itu stres. Stres di neraka itu stres. Naudzubillah min dzalik. Nah kalau ada guru-guru marah ke kita itu saking sayangnya ke kita. Man ahabbaka nasohaka. Barang siapa orang yang menasihatimu adalah orang yang sayang padamu. Wabil akhirati binari jahannam wa ma lahum min nasirin wa ma dan tidak ada lahum bagi mereka orang-orang kafir min nasirina orang-orang yang menolong laisa yakni tidak ada lahum bagi mereka alladzina kafaru siapa nasirun orang yang menolong yamna'u yang dapat mencegah siapa nasirun anum dari alladzina kafaru mencegah adzaballahi pada siksa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa. Wong nabi-nabi itu ya lewat sirat itu nggak berani gurau. Lewat sirat dorong-dorongan kayak kita nyebrang nggak berani. Itu nabi-nabi nggak ada yang berani bicara kecuali Allahumma salim salim, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu yang nabi. Ya kita kayak apa? Jadi nabi itu berat. Saya pernah gini. Berat apa enggak ya jadi nabi? Saya coba itu dari segi sholat sunnahnya saja. Itu udah KO ya. Saya coba bagaimana beratnya jadi nabi. Dari segi sholat sunnahnya saja saya sudah KO. Zuhur qobliyahnya 4. Ba'diyahnya 4. Belum subuh. Subuh jangankan qobliyahnya, jamaahnya aja berat. Subuh itu. Belum tahajudnya Kanjeng Nabi. Tahajudnya Kanjeng Nabi suratnya apa? Baqarah. Ali Imran itu sahabatnya saja kayak gitu, apalagi Rasulullah sholat sampai kakinya itu nggak kuat kita, nggak kuat. Jangan nyaingi Nabi lah, nyaingi sholatnya salafus soleh semalam 500 rakaat, 100 rakaat. Siapa orang sekarang? Tarawih 20 rakaat, hari belasan udah hilang semua. Itu luar biasa. Rasulullah itu luar biasa. Wa ammal ladina adapun orang-orang amanu yang beriman sifat ladina wa aminu dan melakukan sifat ladina as-salihati kepada amal-amal baik fayuwaffi maka menyempurnakan sifat Allah kepada mereka ujurum kepada pahala-pahala mereka. Jadi Allah itu sudah sangat baik. Allah mencatat amal kita. Kita enggak usah pasang kalkulator, enggak usah nyatet amal seperti buku bubuannya. Saya kalau ada mantan buku kan dicatat ya. Kita enggak usah. Saya tadi sholat duha 2 rakaat, qobliyah ini saya tadi menangi imam takbiratul ihram pahalanya sekian. Kita enggak usah notal-notal kayak gitu. Udah fokus ibadah, Allah udah repot-repot menyuruh siapa? Malaikat raqib dan atid. Nanti dicatat semua Pak amal kita, terus dibentukkan pahala dikasihkan ke kita. Nah, masih dikasih kabar gembira seperti ini. Adapun orang-orang yang beriman seperti kalian-kalian ini, mudah-mudahan kita termasuk semuanya. Wa amilus sholihati dan melakukan kebaikan-kebaikan fayuwaffihim ujurahum maka Allah akan menyempurnakan pahala-pahala mereka. Wa ammal mu'minuna yakni adapun orang-orang yang beriman fayu'ti maka memberi siapa Allah kepada mereka jazaa'a a'malim pada balasan amal-amal mereka as-sholihati yang baik kamilatan dengan
Sempurna. Bukan hanya sempurna, bahkan dilipat gandakan. Ada yang 700 kali lipat. Berarti sedekah 1 juta jadi berapa? 700 juta. Nah, itu andai kata langsung diperlihatkan pahalanya itu. Orang memilih sedekah 1000 apa 1 juta? Ya, kita seumpama gini. Ada kotak amal, ya. Ada uang 100 sama 2000. Karena pahalanya nggak kelihatan, maka kita lebih milih yang dijatuhkan 100 apa yang 2000? Mau bilang 2000 gimana? Bilang 100 kok berat ya? Baru bilangnya saja udah berat. Baru bilangnya udah berat. Tapi kalau orang itu lihat pahala itu. Gitu. Wah, dikalkulasi sekian. Ya udah yang banyak aja. Kamilatan dengan sempurna, ghairu mangkusatin dengan tanpa berkurang. Wallahu adzaban Allah la yuhibbu, itu tidak menyukai, tidak mencintai siapa Allah adz-dzaliman, kepada orang-orang yang zalim. Ai la yuhibbu, yakni tidak mencintai siapa Allah man, kepada orang kan yang ada siapa man zaliman itu zalim. Fa kaifa, Allah ya. Allah itu kepada orang yang berbuat zalim itu tidak suka. Allah lihat orang zalim aja tidak suka. Yang mana mungkin Allah melakukan hal itu? Allah melihat orang yang berbuat gitu aja nggak suka. Apalagi Allah berbuat sendiri, malah nggak suka. Fa kaifa, maka bagaimana yadzlimu, berbuat zalim siapa Allah ibadah kepada hamba-hambanya Allah. Allah melihat orang lain sama gini ya. Anggap aja kotoran ya. Berbuat zalim itu kotoran. Dosa itu lebih menjijikkan dari kotoran. Andai kata dosa itu dibendakan, dibentukkan, sampai lihat aja pengen muntah. Lihat dosa itu, andai kata dibentukkan ya, itu kita disuruh nyentuh aja nggak mau, menjijikkan sekali. Orang berbuat zalim berarti mereka melumuri dirinya dengan dosa, dengan kotoran seperti itu. Wong melihat orang kena kotoran saja kita jijik, masa kotoran itu kita tempelkan pada diri kita? Ya tidak mungkin lah, tidak mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika natluhu alaika, dzalika benar itu natlu, kami membaca hal itu kepada dzalik alaika, atas dirimu Muhammad. Ai hadzal amba, adapun cerita-cerita ini, allati yang nakusu, kami menceritakan kepada hadil amba alaika, atas dirimu ya Muhammad, hai Nabi Muhammad. Masya Allah. Kita kadang kau sholawatan itu ya, sholawatan itu kita sedihnya apa ya? Sedihnya itu Rasulullah itu baik banget. Kita niru sedikit aja nggak bisa. Kita niru dari segi sedekahnya nggak bisa, jauh ya, jauh. Yang kemarin itu apa itu? Ada orang apa itu? Yang hadis ketika yang kita pelain sih. Rasulullah itu ketika dimintai orang, tidak pernah beliau mampu bicara tidak sampai habis. Yang di rumah sampai habis. Habis masih ada yang minta lagi. Rasulullah bilang, sana hutang ke toko atas nama saya. Itu rahmatnya Rasulullah ke umatnya sampai kayak gitu. Nah, nanti kalau sampean udah jadi bunyai, jadi hadratus syekh, juga harus punya jiwa rahmat sebagaimana Rasulullah. Gitu, harus. Kita sebagai pewaris ilmunya Nabi juga harus mewarisi sikapnya Nabi, perbuatan Nabi. Jadi kalau Rasulullah siap bayar hutangnya orang, maka ustaz dan ustazah ya harus siap melunasi hutangnya orang. Nah, berarti apa? Ustaz-ustazah juga harus banyak uangnya. Banyak uangnya, usaha apa gitu. Wah,
minal ayati dari beberapa ayat wa dzikri dan zikir pengingat al-hakim yang bijaksana. Ay min ayatil Qur'ani, yakni dari ayat-ayat Qur'an al-karim yang mulia al-muhkam yang pasti. Alladzi yang la ya'ti tidak datang hi kepada alladzi al-Qur'an apa al-batilu kebatilan min baini yadayhi dari sisi nya alladzi wala min khalfihi dari depannya alladzi wala min khalfihi dan tidak dari belakangnya alladzi. Jadi di Al-Qur'an kita sebagai umat Islam harus meyakini di dalam Al-Qur'an itu mulai dari awal sampai akhir tidak ada salahnya sama sekali. Dan begitu juga dalam sabdanya Rasulullah. Kita memahami Islam lewat Al-Qur'an saja enggak cukup. Tidak cukup. Kita butuh penerjemah Al-Qur'an. Apa penerjemah atau syarah atau tafsir dari Al-Qur'an, yaitu hadis. Kita belajar hadis saja tanpa Al-Qur'an juga tidak bisa. Tidak bisa. Nah, makanya ada apa? Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus Sayyidah Aisyah ditanya, Rasulullah itu karakternya bagaimana? Kana khuluquhul Qur'an wasimatuhul ghufran. Itu Rasulullah. Jadi Al-Qur'an dan hadis mulai dari awal dan di kitab manapun itu pasti benar dan tidak ada salahnya. Makanya sampai ada kitab itu namanya Ta'wilul Mukhtalafil Hadis. Takwilan hadis-hadis yang seakan-akan kontradiksi. Hadis ini bilang gini, ini kok gini, kok pelin-pelan. Oh enggak pelin-pelan. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Jadi bukan berhadapan-hadapan dan bertentangan, enggak. Itu ada kitab seperti itu. Ta'wil Mukhtalaful Hadis. Ngaji nanti kitab-kitab seperti itu. Kadang kita mendadak ditanya orang, ini gimana ini kok enggak sinkron? Yang ini Rasulullah bilang gini, yang ini Rasulullah bilang gini. Ini gimana, yang betul yang mana? Nah, kita mau jawab pakai apa? Masa mikir sendiri? Menurut penelitian saya, waduh, sampean serah ya. Kamu siapa? Bahaya. Alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kesalahan sama sekali. Inna masalah Isa sesungguhnya kalau sudah tahu ya, kalau sudah tahu bahwa Al-Qur'an dan hadis itu tidak ada kesalahan sama sekali, maka di antara buku-buku yang ada, kertas-kertas yang ada, siapa yang paling berat untuk dibaca? Al-Qur'an dan hadis. Ada ustadz itu galak ustadznya, Masya Allah. Anak ngaji itu dibilangin gini, kamu sekolah umum berapa tahun? SD berapa tahun? SMP berapa tahun? SMA berapa? Dapat apa kamu? Setiap pagi disuruh ke sekolah jam 7 sampai jam 12 yang dapat apa kamu? Mana ilmunya? Kamu ditipu katanya gitu. Aduh. Wala saja. Kamu ditipu. Tapi kalau kita itu belajar ilmu agama, coba 6 tahun aja itu udah banyak kita tahu caranya wudu, caranya sholat, syarat rukun ini sampai bisa Safinatun Najah ya, Sulam Taufik, Muqaddimah Hadramiyah, terus khatam kita banyak, jelas itu cintanya. Kalau katanya gitu, ya Allah. Ya kalau kita banding-bandingkan memang yang paling benar Al-Qur'an dan hadis. Mestinya kita belajar itu dulu, nanti baru belajar yang lain. Makanya nggak usah khawatir lah. Saya itu di sini baca kitab-kitab terus nggak pernah belajar ilmu umum. Sampean mau belajar ilmu umum, mau boyong ya. 1 tahun ya, buka Google udah kebaca semua udah. Udah untuk mengejar ketinggalan kita dari ilmu umum itu 1 tahun atau nggak sampai 1 bulan udah mengikuti, apalagi
kabar-kabar terkini. Itu sangat mudah. Tapi kalau kita ketinggalan ilmu agama, mau ngejar gimana? Udah keburu nikah. Mau ngaji anaknya nangis. Nggak bisa. Ini alhamdulillah. Diberi kesempatan sama Allah, alhamdulillah. Inna masalah Isa sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa indallah di sisi Allah kama sali Adam sebagaimana Nabi Adam. Inna sya'na Isa sesungguhnya keadaan Nabi Isa alaihissalam khalaqahu bil abin, ketika Allah menciptakannya dengan tanpa ayah. Wahua adapun hal itu yaitu diciptakan dengan tanpa ayah fi babi dalam babnya Isa gharibun, itu langka, termasuk hal langka ya, mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat ya hanya satu orang itu Nabi Isa saja. Nah, itu kasa'ni Adam sebagaimana keadaan Nabi Adam yang diciptakan bahkan lebih luar biasa tanpa ayah dan tanpa ibu. Khalaqau min turabin, khalaqa menciptakan siapa Allah kepada Adam min turabin dari tanah. Tsumma qala kemudian berkata siapa Allah kepada Adam kun fayakun, kun jadi, fayakun maka jadilah siapa Adam. Khalaqa yakni menciptakan siapa Allah Adam kepada Nabi Adam min ghairi abin dengan tanpa ayah wala dan dengan tanpa ibu. Tsumma qala kemudian berkata siapa Allah lalu kepada Adam kun fayakun. Falaisa maka tidak ada apa amru Isa perkaranya Nabi Isa yaitu diciptakan dengan tanpa ayah bi'ajaba itu lebih mengagumkan, lebih mengherankan min amri Adam dari perkaranya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam lebih luar biasa. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Al-haqqu adapun kebenaran min rabbika itu dari sisi Tuhanmu Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah bisa mondok, bisa ngaji. Alhamdulillah lagi kita diberikan orang tua yang sayang kepada kita. Kita dijaga, ditaruh di tempat yang steril ya. Steril, bangun tidur pahala. Siang dikit pahala, siangnya lagi pahala, tidurnya pahala. Luar biasa. Al-haqqu min rabbika fala takun maka janganlah ada siapa engkau Muhammad minal mumtarina sebagian daripada orang-orang yang ragu. Ai hada yakni adapun hal ini huwa yaitu ada al-qaulu yaitu perkataan al-haq yang benar fi Isa di dalam permasalahan Nabi Isa alaihissalam. Fala takun maka janganlah ada siapa engkau Muhammad minasyakina termasuk orang-orang yang ragu. Gak usah ragu masalah Isa itu, gak usah ragu. Ini nalar apa? Nalar Islami ini. Nalar Islami seperti ini. Faman maka barang siapa haja mendebat mengajak adu hujjah siapa manka kepada Muhammad, beradu hujjah siapa manka kepada Muhammad fi di dalam amri Isa min ba'di ma ja'aka minal ilmi min ba'di ma ja'ah dari setelah datang ka kepadamu minal ilmi dari ilmu, minal ilmi berupa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tentang penjelasan hal ini bahwa Isa itu adalah nabi bukan anak Tuhan. Man jadalaka min amri Isa. Aiman yaitu orang jadala yang mendebat siapa manka kepadamu fi amri Isa dalam perkaranya Nabi Isa ba'dama wadoha setelah jelas laka bagi apa al-haqu perkara yang benar wastabana dan menjadi jelas apa al-haq wastabana dan menjadi jelas apa fakul maka katakanlah Muhammad begini, berkatalah begini, ta'alau kesinilah kalian semua, ta'alau. Saya dulu sampai di Mekah itu karena mimpi waktu mondok di Sarang itu kelas sanawi waktu itu belum hatam alfiyah. Saya mimpi Abu Yazid Muhammad itu di dalamnya Mbak Maimun. Di dalamnya Mbak Maimun, Abu Ya itu bertamu di Mbak Maimun,
di ruang tamu, saya lewat depannya itu, ada jalan itu. Terus Abu Yazid Muhammad itu dari dalam manggil saya. Ta'al ya walad gitu. Saya tengok saya. Waduh, dipanggil Sayyid Muhammad sih. Saya kalau diajak bahasa Arab, saya nggak paham, jawabnya nggak nyambung, malu-maluin ya. Waktu itu nggak mau saya dipanggil. Saya takut salah jawab, salah kata, saya jawab ke beliau dalam mimpi itu. La ya sidi, iktifaan bi qiraatil Fatihah. Tidak. Saya nggak mau datang, saya baca Fatihah aja gitu. Jadi dalam mimpi itu saya baca Fatihah sampai selesai. Dan itu jarang katanya. Katanya orang-orang itu, orang mimpi baca Fatihah sampai selesai itu jarang. Itu istimewa. Terus saya bangun ngelilir ya saya. Ya Allah, saya mimpi dipanggil. Sejak saat itu saya yakin bahwa nanti saya akan bisa ke Mekah. Akhirnya karena waktu itu belum khatam Alfiyah, saya persiapkan diri. Pokoknya belajar semuanya saya harus paham. Minimal matanya. Faraid matanya. Terus nahwu matan-matan. Itu terus ilmu tafsir semuanya cabang ilmu harus. Jangan sampai ketika nanti berangkat ke sana ada yang belum punya pondasinya. Nanti akan kesulitan gitu. Sampai selesai alhamdulillah dapat ijazah, lulus, langsung ngurus ke sana alhamdulillah. Dan sampai di sana Abu Ya sudah meninggal. Ya bacanya Fatihah. Itu ada pentakwilan mimpi itu seperti itu. Berarti saya bisa sampai ke sana itu nanti di sana baca Fatihah karena Abu Ya sudah meninggal. Jadi ngajinya ke Abu Ya Said Ahmad. Di Said Ahmad saya ceritakan mimpi itu. Saya ngomong nggak bisa karena santri sarang itu jarang muhadatsah. Tapi kalau ada orang ngomong keliru tahu. Ini nahu sorobnya salah ini. Tapi disuruh ngomong nggak bisa. Ada kitab salah itu tahu santri sarang itu. Tapi disuruh ngarang. Ya kalau nggak punya keahlian malaka nggak bisa itu. Orang bicara baca salah harokat salah tahu. Tapi disuruh ngomong muhadatsah bahasa Arab nggak bisa. Karena di sana nggak diwajibkan. Akhirnya ke Abu Yazid Ahmad saya tulis cerita mimpi itu saya tulis. Dibacakan sama tangan kanan beliau. Kata tangan beliau, hadal walad yandur nuro Abu Yazid Muhammad. Anak ini melihat cahayanya Abu Yazid Muhammad. Dia sekarang mondok di sini. Kata Abu Ya, cukupi semuanya kitabnya. Kasih semua. Jadi saya pulang dari mondok itu seperti kresek merah itu dikasih 2 kresek kitab. Jadi ngaji itu nggak beli kitab, dikasih semuanya. Kitabnya mulai semuanya dikasih. Masya Allah. Dikasih semuanya itu 2 kresek. Sampai teman-teman, kamu kok dapat kitab banyak? Tahu bisa. Cukupi semuanya kitabnya. Ditanya, yang belum ngaji ini kitabnya sudah punya? Belum. Ngaji kitab ini sudah punya? Belum. Dikasih semua. Masih baru. Kasih semua kitabnya. Abu Ya. Maya mau tidur, lihat foto-foto ulama Fatihah itu biar mimpi. Kalau kita nggak pernah dengar cerita ulama, nggak pernah Fatihah pada ulama, jadi cara menyambung hubungan dengan ulama-ulama itu ya di Fatihah. Paling tidak kalau doa nanti dikasih Allahumma firtuna wa masyayikhina wa muallimina itu dikasih. Itu cara kita menyambung hubungan dengan beliau-beliau. Nggak hatam-hatam ini. Mana? Ta'alau itu ingat ta'alau. Ta'al ya walad kita Abu Ya. Sini nak, sini. Sini nak. Faqala ta'alau, kesinilah kalian semua nad'u kita berdoa. Kita nad'u kita mengajak abna anak kepada anak-anak kita wa abna aguna kepada anak-anak kalian wa nisa anak kepada wanita-wanita kita wa nisa aguna kepada wanita-wanita kalian istri-istri kita dan istri-istri kalian wa anfusana kepada diri-diri kita wa anfusakum kepada diri kalian ai halummu yakni kesinilah kalian semua najtami kita berkumpul wa yad'u dan berdoa siapa kullun masing-masing minna dari kita wa minkum dan dari kalian abna ahu kepada anak-anaknya kullun
wa nisa'u dan kepada istrinya kulun, wa nafsa'u dan kepada dirinya kulun, ilal mubahalati kepada mubahala, melaknat. Siapa yang salah siap dilaknat. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, lamma nazalat ketika turun abadil ayat ini, da'a memanggil siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah kepada Sayyidah Fatimah. Masya Allah. Jadi Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu pernah demi membela agama Islam siap untuk dijadikan bahan sumpah. Artinya siap berkorban. Andai kata Rasulullah salah, maka semuanya akan kena laknat itu. Jadi siap pasang badan demi agama Islam. Agama Islam ini benar. Makanya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain siap untuk diajak ikut serta dalam mubahalah, membela agama itu. Faqala, kemudian berkata, Allahumma haula'i ahli. Faqala, kemudian bersabda Rasulullah SAW, Allahumma ya Allah, haula'i adapun mereka, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ahli itu adalah keluarga saya. Tsumma nabtail, kemudian kita bermubahalah. Fanaj'al lu, kemudian kita menjadikan tsumma nabtahil, kemudian kita menjadikan fanaj'al, lalu kita menjadikan laknatullah kepada laknat Allah alal katiman kepada orang-orang yang dusta. Ain natadarru, yakni kita bertadarru. Apa bahasa Jawanya di PDP? Apa Indonesianya? Tadarru apa Indonesianya? Ya, kita bertadarru, mendekatkan diri kepada Allah. Kita mendekatkan diri ilallah kepada Allah, fanaqul, kemudian kita berkata, Allahumma ya Allah, il'an, laknatlah al-kadhiba kepada orang yang dusta minna dari kita, fi sya'ni Isa, dalam urusan Nabi Isa alaihissalam. Nah, berarti Rasulullah itu sangat membela Nabi Isa juga, ya. Makanya ada Habib Ali Al-Jufri, ya, Habib Ali ya, yang muridnya Habib Umar bin Hafiz ya, yang di Mesir ya. Kita mencintai Nabi Isa, jadi kita itu merayakan hari lahirnya Nabi Isa itu tidak apa-apa karena kita mencintai Nabi Isa. Kata beliau gitu. Ya, andai kata kita merayakan juga pakai perayaan yang Islami. Perayaan yang Islami. Kalau orang-orang non-muslim merayakan di gereja, ya kita di masjid mengadakan khataman Quran atau apa, atau membaca surat Maryam atau apa gitu, atau qiraah. Ya, cara kita berikhtifal seperti itu. Kita cinta Nabi Isa. Rasulullah juga membela. Kamu jangan memfitnah Isa. Dia itu bukan Tuhan. Dibela kan ini kan berarti kan. Falamma da'ahum ilal mubalah. Falamma da'a, maka ketika mengajak siapa Rasulullah SAW kepada mereka orang kafir, ilal mubalah, kepada mubalah, imtana'u, maka tidak mau siapa kufar, alladzina kafaru. Ya itu ya. Wa qabilu, dan menerima siapa alladzina kafaru bil jizyati, untuk membayar jizyah. Ya udah, yang penting enggak usah saling laknat. Mau minta jizyah berapa? Kita minta bayar suaka aja lah. Yang penting jangan mubah. Kita bayar dikit-dikit enggak apa-apa, yang penting jangan mubah. Kalau mubah jelas habis mereka. Ya, berarti kan mereka sadar kalau salah. An Ibni Abbas, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna sesungguhnya Abdullah bin Abbas kalau berkata siapa Abdullah, lau kharaja, andai kata keluar siapa alladzina, orang-orang yubahiruna yang mengajak mubahalah siapa Rasulullah SAW, la roja'u,
niscaya akan pulang siapa alladzina, andai kata mereka mau diajak mubahala, niscaya mereka pulang la yajiduna, mereka tidak akan mendapati ahlan kepada keluarga wala malan dan tidak pada harta. Artinya hancur semua. Andai kata mereka mau siap untuk mubahala, mereka akan habis, hancur keluarganya dan hartanya. Kalau berkata siapa Abu Hayyan, wa fi tarkin nasara, dan dalam meninggalkannya orang-orang Nasrani al-mula'anat kepada saling laknat li ilmihim, ya, kenapa? Dalam mereka tidak mau saling melaknat itu li ilmihim, karena pengetahuan mereka bisidki terhadap benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana itu banyak? Li ilmihim bisidkihi. Wa fi tarki nasara al-mula'anata li ilmihim bisidkihi syahidun, itu adalah bukti. Wa fi tilkan nasara, ini menjadi khobar ya. Gini ya, dan dalam pengetahuan orang-orang Nasrani, dan dalam meninggalkannya orang-orang Nasrani terhadap saling melaknat karena mereka itu tahu bahwa kanjeng Nabi benar, syahidun, itu adalah bukti adimun yang besar ala sihhati nubuwatihi, atas sahnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti mereka tidak mau diajak mubahala, berarti ini bukti bahwa mereka juga mempercayai kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala ta'ala inna hadza lawal qasasul haq. Summa qala, kemudian berfirman siapa Allah taala yang maluhur, inna hadza simial ini lahwa, niscaya hadza al-qasas, yaitu cerita al-haq yang benar. Ai hadza, adapun yakni adapun ini alladzi, yaitu perkara qasasnahu yang aku ceritakan hal itu alaika atas diri Muhammad, ya Muhammad fi sya'ni Isa, dalam keadaan Nabi Isa alaihissalam, huwa, adapun hadzal ladzi qasasnahu, yang aku ceritakan kepadamu ini tentang Isa, al-haq, yaitu perkara yang benar, alladzi, yang la syakka, tidak ada keraguan fi, di dalam, alladzi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa ma min ilahin illallah, wa ma min ilahin, dan tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Ila yujadu, yakni tidak ditemukan siapa ilahun, Tuhan, ghairallah, selain Allah. Wa fi, dan di dalam hal ini raddun, adalah terdapat penolakan alan nasara, atau menolak alan nasara terhadap atas orang-orang Nasrani, fi qaulim, dalam perkataan mereka, bitaslisi, terhadap trinitas. Wa innallaha lawal azizul hakim, wa innallaha, nasungnya Allah lahuwa, niscaya adapun Allah al-aziz, yang maha mulia, al-hakim, yang maha bijaksana. Ai, yakni huwa, adapun Allah jalla malur, apa sya'nuhu, keadaan Allah al-aziz, yang maha luhur, fi mulki, dalam kerajaan Allah, al-hakimi, yang bijaksana, fi sunni, dalam ciptaan Allah. Fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Fa in tawallau, maka jika berpaling siapa orang-orang kafir, fa innallaha, maksudnya Allah alimun, yang mengetahui, bil mufsidin, terhadap orang-orang yang berbuat rusak. Jika mereka berpaling, ya udah, sudah jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Ai in a'radu, yakni jika berpaling siapa orang-orang kafir, anil iqrar, dari mengaku bitauhid, terhadap ketauhidan Allah, fa innahu, maksudnya mereka orang-orang kafir, mufsiduna, mereka berbuat rusak. Wallahu, adapun Allah alim, itu mengetahui bihim, terhadap mereka.
fayujazi, kemudian membalas siapa Allah kepada mereka ala dzalik atas hal itu syarrul jazai, dengan seburuk-buruknya balasan. Naudzubillahi min dzalik. Istirahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.